Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Dokter Tania, solusi masalah pertanian Anda. Kamu bisa mengidentifikasi penyakit tanaman, bertanya pada ahli kami, melakukan budidaya yang efisien, menghitung kebutuhan pupuk, berkomunikasi dengan petani lain, dan mengetahui peta penyebaran hama dan penyakit. Mudah, efisien, dan efektif, terlengkap dan tersebar di seluruh Indonesia. Selama Dokter Tania, bertani menjadi mudah, murah, cepat, dan akurat. Download sekarang. Maksimalkan hasil panen bersama Dokter Tania. Download sekarang. Baik, halo Sobat Tania dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara Facebook Tanya Tania Live edisi ke-9 dengan tema Manajemen Penggunaan Pupuk untuk Petani. Nah, Sobat Tania sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk sore hari ini, perkenalkan, nama saya Eki dari tim Dokter Tania yang akan membantu acara pada sore hingga menjelang maghrib nanti. Nah, pokoknya rasanya senang sekali akhirnya bisa kembali di acara bulanan kita kali ini, dan teruntuk edisi ke-9 spesial sekali rasanya karena di hari ini Tania akan berkolaborasi dengan PT Merauke Tetap Jaya nih untuk membahas manajemen pupuk. Nah, selama 1,5 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan pupuk agar lebih efektif dan efisien, dan yang tentunya akan kita bahas langsung dengan ahlinya dari Merauke. Dan juga ada lagi nih yang spesial Sobat Tania, karena di akhir acara akan ada hadiah untuk 3 orang penanya terpilih. Ada 3 paket pupuk dan akun premium Dokter Tania. Oleh karena itu, yuk dari sekarang siapkan pertanyaan Sobat Tania semuanya, dan jika ada langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung saya undang narasumber kita yang sangat hebat tentunya di sore hari ini. Kita undang yuk Bapak Ermen selaku Kepala Agronomis PT Merauke Tetap Jaya. Oke, sepertinya sudah ada. Halo Pak Ermen. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Pak Ermen. Sore Mbak. Iya. Bagaimana kabarnya Pak sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik, alhamdulillah. Baik Pak. Nah, untuk sore hari ini Pak, kali ini kita akan membahas tentang manajemen penggunaan pupuk. Nah, sebenarnya awalnya nih kenapa Neurafarm ingin mengangkat tema ini adalah di salah satu komunitas kami, khususnya di komunitas petani digital, sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pertanyaan mendasar sebenarnya tentang penggunaan pupuk itu sendiri. Apakah boleh dicampur, apakah sebaiknya disebar ataupun diberi di lubang tanam dan lain sebagainya. Nah, di sore hari ini mungkin kita akan lebih membahas tentang manajemen penggunaan pupuk itu, mungkin lebih ke dasar-dasarnya atau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petani ketika menggunakan pupuk itu. Nah, mungkin ada perkenalan dulu Pak, atau mungkin bisa langsung saja kali ya.
Oke, Mbak Iki, terima Iya, kasih. oke Pak. Mungkin sebelum nanti tanya jawab atau diskusi, saya akan sedikit menyampaikan sesuatu, boleh ya? Boleh Pak. Oke, pupuk dan pemupukan ya. Karena kalau tanaman nggak dikasih pupuk ini susah. Pupuk adalah sumber hara ya. Jadi baik itu secara sintetis, buatan atau alami ya. Jadi yang bisa menyumbangkan salah satu hara untuk pertumbuhan tanaman itu ya kurang lebih pupuk itu seperti itu. Kenapa tanaman harus dipupuk? Karena ada sesuatu yang hilang di tanah. Karena hakikatnya kita memanen buah itu adalah memanen hara yang ada di tanah. Semakin buah yang dipanen kita banyak, berarti panen hara yang ada di tanah pun itu semakin banyak. Nah, lama-kelamaan kalau pemanenan tidak sesuai dengan pemberian lagi pupuknya, tidak berimbang, nah itu lama-kelamaan status tanah kita bisa menjadi kritis, artinya susah untuk ditanami karena miskin haranya. Nah, makanya itu yang baru diambil oleh hasil panen kita, baik buah, umbi, bunga, dan lain-lain hasil panen kita. Itu yang baru diambil oleh hasil panen kita, belum yang misalnya tercuci karena aliran airnya atau erosi, kena erosi, atau diikat tanah karena pH tanahnya tidak memungkinkan. Itu nanti hara, status hara yang ada di tanah adalah susah untuk diberikan oleh tanaman. Itu. Jadi kenapa kita harus memupuk? Karena hara yang ada di tanah itu hakikatnya dipanen bersamaan dengan hasil pertanian kita, baik dalam bentuk buah, daun, bunga maupun umbi. Ya. Nah, nanti ada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam pemupukan. Nah, mungkin nanti pas tanya jawab kita akan bahas bareng-bareng, Mbak. Jadi sekilas seperti itulah. Baik Pak. Nah, mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Pak. Ini ya Pak. Untuk pertanyaan pertama sebenarnya apa sih Pak yang perlu dipertimbangkan ketika memilih pupuk? Kalau misalnya dihubungkan dengan kondisi dan jenis tanah serta tanaman yang akan kita tanam Pak. Apakah ada pertimbangan tertentu? Oke, ada beberapa yang harus diperhatikan ya dalam kita memupuk. Yang pertama ya kita harus tahu kita mau memupuk tanaman apa. Tanaman tahunan atau hortikultura, sayuran ya, atau buah-buahan, tanaman tahunan itu nanti ya berbeda. Baik dosisnya maupun mungkin caranya ya. Itu kita harus lihat dulu. Terus iklim ya, iklim apakah musim hujan atau musim kemarau. Nah, ini harus diperhatikan. Karena kalau kurang air, nanti pemberian pupuk nggak bisa diserap dengan optimal oleh tanaman. Karena penghantarnya nggak ada, yaitu air. Ya, salah satunya. Itu adalah harus diperhatikan. Atau gampangnya kita ada dengan prinsip 5 tepat. Yang pertama adalah jenisnya. Jadi mau menggunakan pupuk jenis apa? Karena banyak pupuk di toko, di pasaran itu banyak ya.
kita mau menggunakan pupuk yang sudah dikompon atau NPK, ya, NPK Mutiara, atau pupuk tunggal seperti TSP, urea, nah ini KCL atau MOP, nah itu harus kita perhatikan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus yang kedua adalah tepat dosis. Nah ini tepat dosis nih, harus diperhatikan karena ya tanaman yang kecil dengan yang sudah dewasa itu kebutuhan makanannya berbeda, ya, banyaknya itu berbeda. Gak mungkin kita pas masih kecil atau di persemaian kita memberikan dengan dosis yang tinggi, itu nggak mungkin, nanti tanaman bisa mati. Terus yang kedua adalah tepat waktu, ya. Oke, kalau tanaman tahunan kita bisa misalnya 2 bulan, 3 bulan sekali, atau bahkan karena keadaan cuaca atau iklim kita bisa hanya awal musim hujan atau akhir musim hujan. Nah, itu waktunya. Tapi kalau tanaman sayuran, karena dipanennya itu cepat, nggak mungkin kita mupuk itu memberikannya misalnya sebulan sekali. Nah, ini akan kelaparan tanaman. Jadi harus diperhatikan waktunya pun. Terus yang berikutnya adalah tepat cara. Nah, ini tepat cara ya. Kalau musim hujan ya mungkin karena airnya tersedia, kita langsung ditabur itu nggak masalah. Atau ditugal itu nggak masalah. Tapi dikala nggak ada air, nah ini mungkin sebaiknya kita dilarutkan dulu dalam air, baru disiramkan. Itu kalau tanaman horti atau sayuran. Kalau tanaman keras ya wajib airnya harus ada. Misalnya durian, nah ini susah kalau airnya nggak ada. Pupuk banyak pun kalau airnya nggak ada ini tidak akan optimal nanti penyerapan hara yang ada di pupuk. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah nilai ekonomisnya. Nah ini harus disesuaikan. Kita beli pupuk itu sesuai dengan faedah yang kita atau manfaat yang kita dapat. Ya. Karena sekarang hati-hati banyak pupuk yang ya kandungannya tertulis tidak sesuai dengan yang ada di dalamnya. Jadi tertera di kemasannya sekian, ya itu banyak ya. Apalagi keadaan pupuk itu lagi susah-susahnya, itu biasanya pupuk yang orang bilang abal-abal itu selalu bermunculan. Ini hati-hati ya, karena itu adalah uang, nanti tidak sesuai dengan manfaatnya, kita akan rugi. Mungkin itu. Jadi ya memang ya pemberian pupuk itu harus diperhatikan, yang tadi adalah salah satunya 5 tepat itu, Mbak. Baik, Pak. Nah, kemudian kalau tadi kan melihat kondisinya, Pak. Ini saya ada satu pertanyaan tentang kalau untuk jenis tanah, Pak. Kan ada tuh petani yang misalnya dia menanamnya di tanah yang agak masam, atau mungkin dia tanahnya udah subur, atau mungkin dia tanahnya gak kering gitu. Mungkin ada prinsip-prinsip tertentu lagi, Pak, mungkin yang perlu dipertimbangkan gitu kalau misalnya tanahnya ada kondisi yang di luar dari biasanya gitu. Oke. Saya analogikan gini. Kalau kita mau makan atau ya mau minum ya. Kalau kita wadahnya atau piringnya itu bocor atau tidak sesuai, ya kita harus perbaiki dulu piringnya atau wadahnya. Nah ini ya sama dengan pemupukan. Kalau tanahnya memang misalnya keasamannya rendah atau keasamannya tinggi, itu diperbaiki dulu. Terus kandungan bahan organiknya
itu kurang dari 2%, itu harus diperbaiki dulu. Karena apa? Ya pupuk yang kita berikan nanti akan cuma-cuma. Misalnya kita pH-nya rendah nih, kita maksa untuk mupuk. Nah, ibaratnya kita lagi sakit gigi, nah makan. Walaupun makanan banyak karena giginya sakit, jadi tetap aja yang dimakan adalah sedikit. Tanaman sama, nanti kalau pH-nya rendah, jadi semakin banyak penggunaan pupuk, ya akhirnya semakin rugi kita. Karena kalau sedikit nggak bisa dimakan, ya. Tapi yang perlu diperhatikan yang pertama kali adalah tanahnya. Nah, makanya ya kalau kita tanahnya bagus, itu pemberian pupuk pun ya akan efektif, ya. Tapi kalau kita maksa ya nanti gimana, orang piringnya bocor, wadahnya bocor, kita maksa untuk makan, itu ya agak susah ya. Yang pertama kali adalah perbaiki dulu tanahnya, ya. Yang kritis, yang berpasir, ya kita kasih bahan organik, ya. pH-nya rendah kita perbaiki dulu. Jadi nggak serta-merta kita, wah ini ada tanah, setelah ditanami jelek, nah ini yang jadi masalah. Yang pertama adalah harus diperhatikan dulu tanahnya. Karena ya itulah yang tempat berpijak dan hidupnya tanaman itu ya di tanahnya. Pupuk itu nyusul, Mbak. Jadi kalau bahan organik tanahnya cukup, itu dengan pemberian pupuk itu akan lebih bagus ya, efikasinya di lapangan. Baik, Pak. Berarti jika disimpulkan, berarti harus memperbaiki kondisi tanahnya dulu agar optimal untuk menerima asupan dari pupuk itu ya, Pak? Betul. Baik, Pak. Nah, Pak, untuk pertanyaan kedua nih, Pak. Jadi juga kan kita memperhatikan fase tanaman, Pak. Mungkin ada nggak sih, Pak, unsur-unsur hara tertentu yang memang harus ada gitu di fase tertentu tanaman dan mungkin bisa dikurangi di fase lainnya gitu, Pak, jika ditinjau dari fase tanamannya itu sendiri. Oke. Unsur haranya. Oke, terima kasih Mbak Eki. Jadi memang selama masa pertumbuhan atau fase pertumbuhan tanaman itu ya kita harus memperhatikan unsur hara apa yang harus dominan atau dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak. Ya kita bagi dua saja lah supaya gampang. Jadi masa vegetatif dan masa generatif. Atau kalau mau dibagi lagi ya 3 lah. Sebenarnya banyak ya. Vegetatif, terus fase awal generatif atau pembungaan, dan fase pembesaran buah. Nah itu kebutuhan haranya itu berbeda ya, karena disesuaikan dengan kegunaan dan fungsi dari masing-masing hara. Misalnya untuk fase vegetatif, jelas untuk pertumbuhan batang, akar, cabang, dan daun. Nah ini kita harus diperhatikan hara nitrogen, fosfat yang lebih banyak dari ketimbang hara kalium misalnya. Jadi tetap kalium ada, tapi dalam porsi yang lebih sedikit ya di fase itu. Tapi secara totality itu tetap kalium harus lebih banyak ya, karena kalium adalah transporter atau kontainer untuk mengangkut hasil fotosintesa ke seluruh tubuh tanaman. Jadi fase vegetatif itu harus diperhatikan hara nitrogen dan fosfat yang lebih banyak. Ya. Terus di fase pembungaan
pembentukan bunga atau fruit set itu adalah kalium dan fosfat yang harus diperhatikan, ya. Karena kita tahu bahwa fosfat itu ya pembentukan bunga, ya. Jadi harus di samping akar, perkembangan akar juga pembentukan bunga. Nah, di saat pembesaran buah itu adalah N, P-nya sedikit dan K-nya lebih dominan. Mungkin kalau N-nya itu adalah 2, misalnya P-nya 1, K-nya itu bisa 3 atau 4, ya. Karena itu untuk nanti kualitas buah dan lain-lain dan lain-lainnya. Jadi kualitas buah, daging buah, warna, rasa, dan juga harus diperhatikan juga nih kalsium, magnesium, sulfur, dan mikro. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Karena sering terlupakan oleh kita petani itu hara kalsium. Karena kalsium, magnesium ini yang 2 ini ya, kadang-kadang kalau sulfur itu bawaan banyak dari pupuk. Ini kalsium dan magnesium ini karena hara makro sekunder itu kadang-kadang dilupakan oleh para petani. Sedangkan fungsinya ini luar biasa, terutama kalsium ini adalah pembentukan fruit set. P untuk memacu buah, memacu munculnya bunga, tapi kalau kalsiumnya kurang, bunganya bisa rontok. Nah, ini hati-hati, ya. Baik, Dan mikro nanti harus dilengkapi juga. Baik, Pak. Nah, untuk tadi yang sering terlupakan tuh, Pak, yang kalsium, magnesium, dan mikro itu berarti dipakainya di fase pembesaran buah juga atau mungkin dari fase awal generatif juga, Pak? Itu semua dari awal itu harus ada, cuma porsinya yang sedikit, ya. Apalagi mikro karena dia hara mikro memang sedikit kebutuhannya, tapi harus ada. Nah, ini nanti kalau nggak ada mikro ini tanaman ya nggak maksimal, karena hukum Lembik itu menyatakan bahwa kekurangan salah satu hara saja atau makanan itu menjadi faktor pembatas untuk menghasilkan produksi lebih tinggi lagi. Ya. Oke, baik, Pak. Nah, kemudian tadi berbicara tentang pemilihan nutrisi, kemudian saya mau pindah nih, Pak, ke cara aplikasi. Apakah ada, Pak, pengaruh tip aplikasi dengan efektivitas pupuk, dan mungkin apakah ada kayak semacam prinsip atau kaidah penentuan kapan kita harus menggunakan tipe aplikasi, misalnya tabur atau mungkin harus dengan pembocoran dan lain-lain gitu. Mungkin ada penjelasannya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Eki. Jadi aplikasi pupuk itu yang pertama ada tabur, ada kocor, ya, ada foliar, itu melalui daun, itu juga bisa lah. Juga mungkin orang ada yang bilang sistem infus gitu ya. Cuma saya bukan di aliran itu. Tetap saya prinsipnya adalah yang bisa makan banyak tanaman itu ya akar sama daun, ya. Jadi untuk aliran infus saya nggak ke sana. Nah, memang benar kalau salah cara aplikasi pun ini akan hasilnya kurang baik, ya. Misalnya tanaman fase kecil, masih kecil, vegetatif, itu ditabur. Nah, ini agak susah juga karena akarnya belum menyebar luas, ya.
ditabur. Kalau terlalu dekat dengan batang, naburnya nanti jadi masalah. Nah, mungkin di fase awal itu baiknya adalah dengan cara dilarutkan dulu ke air. Nah, itu karena penyebaran akar pun belum begitu luas atau banyak. Nah, terus yang kedua adalah hara yang memang untuk tanaman semusim ya. Hara yang untuk tanaman semusim ya memang ini agak sedikit susah, yaitu adalah hara mikro. Nah, karena dia adalah hara mikro, jadi berat ya. Jadi berat masanya pun memang besar. Nah, ini kalau diaplikasikan lewat akar, kalau tanaman semusim ini agak susah. Jadi ngangkatnya agak susah. Apalagi nanti jenis mikronya itu formulanya itu nanti ya pengaruh juga. Misalnya kangkung bayam itu kan nggak sampai sebulan itu harus dipanen. Kalau nanti salah aplikasinya atau cara aplikasinya agak kerepotan. Itu lebih baik memang di foliar kalau hara mikro. Tapi kalau tanaman tahunan ya untuk sawit, terus buah-buahan, durian dan lain-lain itu karena tahunan nggak masalah melalui tanah atau akar. Baik, Pak. Nah, berarti tadi ada nih semacam preferensi lah kalau misalnya tanaman tahunan seperti apa, kemudian yang masih muda seperti apa, mungkin Sobat Tania bisa dicatat ya sekarang, jadi jangan sampai ke depannya salah mengaplikasikan pupuk yang berujung pada kerusakan di tanaman. Nah, kemudian saya ingin bertanya Pak tentang sifat-sifat pupuk itu sendiri. Jadi apakah benar Pak kalau di pupuk itu ada sifat saling antagonis Pak antara unsur hara tertentu yang menyebabkan ketika kita aplikasikan bersamaan maka ada yang sifatnya lebih ke represif atau menghambat kerja yang lainnya. Apakah benar atau itu hanya mitos belaka? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, terima kasih Mbak Eki. Iya. Ya, kita ingat dengan prinsip dari hidroponik ya. Kenapa harus ada stok A dan harus ada stok B? Nah, ini mengingatkan kita bahwa tidak semua unsur hara itu bisa digabung. Ya, karena para hidroponiker juga itu dia tahu karena dia membuat stok A dan stok B atau yang dikenal dengan AB mix ya. Jadi tong A dan tong B pekatannya. Nah, ini karena apa? Tidak semua hara bisa di mix atau dicampur. Misalnya yang paling harus diperhatikan adalah kalsium. Kalsium tidak boleh digabung dalam pekatan yang sangat pekat itu dengan sulfur dan fosfat. Nah, apalagi nanti diaplikasikannya disimpannya lama gitulah. Ya, jadi bikin AB mix itu sulfurnya dicampur dengan kalsium atau kalsium campur dengan fosfat tinggi. Nah, ini nanti akan terjadi endapan. Kalsium dengan fosfat itu menjadi kalsium fosfat batuan alam ya. Orang bilang ada rock fosfat. Nah, terus kalau kalsium dengan sulfur itu ya menjadi gipsum, bahan bangunan ya. Jadi untuk patah tulang, nah itu adalah kalsium sulfat. Makanya ya harus hati-hati dalam pencampuran, apalagi dilarutkan. Terkecuali dosis tertentu kita diaplikasikannya ditabur ke tanah. Karena apa? Tanah adalah
penyangganya besar atau buffernya besar ya. Orang bilang tanah itu adalah pemaaf ya, pemaaf. Jadi ya dosis tertentu itu nggak akan jadi masalah ya. Walaupun aplikasi kalsium dan pupuk fosfat dan sulfur itu digabung, jadi nggak akan terlalu masalah. Tapi kalau dilarutkan dulu, nah ini yang jadi masalah. Ya. Baik, Pak. Berarti untuk meluruskan, berarti apabila ditabur saja ke tanah dalam dosis tertentu yang nggak banyak juga, berarti nggak apa-apa ya Pak untuk Ya, mencampurkan kalsium dengan S atau P itu. oke. Iya, baik Pak. Kemudian kalau untuk apakah mungkin ada unsur hara lain Pak yang mungkin apa ya? Mungkin juga nggak cocok, tapi mungkin jarang dicampurkan oleh petani. Apakah Bapak pernah menemukan nih di lapangan gitu, yang mungkin belum pernah apa ya, kepikiran gitu, tapi ada gitu di lapangan? Ada ini, terutama ada pupuk hayati ya. Orang bilang ada pupuk hayati lah, atau pupuk biologi ya, apa makhluk hidup ya. Agen hayati itu ya Pak? Ya, kayak Bacillus itu, ya, itu pupuk hayati. Nah ini terutama jangan dicampur dengan pestisida, karena pestisida ini adalah racun ya. Nah nanti mungkin agen hayatinya itu bisa, ya mungkin efektivitasnya bisa berkurang ya, terutama adalah pestisida. Kalau memang itu pupuk hayati ya jangan dicampur, lebih baik jangan dicampur. Baik Pak. Tapi kalau untuk agen hayati dengan pupuk kimia, apakah masalah juga Pak atau mungkin tidak apa-apa? Mungkin tidak terlalu masalah ya, karena pupuk adalah bukan racun ya. Jadi ya walaupun dimakan ya tetap akan racun, tapi prinsipnya adalah ya apa, bukan seperti pestisida. Memang pestisida ya daya bunuhnya kan ya sudah jelas itu untuk membunuh ya. Oke. Baik Pak. Nah, kemudian Pak, tadi sudah berbicara tentang memilih nutrisi, kemudian memilih cara aplikasi pupuk. Nah, ini sekarang banyak juga nih Pak pertanyaan tentang apa ya, berapa kilogram atau berapa dosis yang seharusnya diberikan ke tanaman. Nah, itu sebenarnya kan selama ini mungkin di petani ada petani yang mengatakan 100 segini cukup lah, ada juga yang mengatakan oh segini juga harusnya ini bisa lebih tinggi sih produksinya gitu. Dari pengalaman Bapak sendiri, apakah sebenarnya ada Pak suatu cara tertentu yang pasti dan apa ya, dan akurat gitu untuk menentukan seberapa besar harusnya dosis yang diberikan ke tanaman gitu Pak, ketika aplikasi pupuk? Ya, memang ya setiap jenis tanaman, baik sayuran maupun tanaman keras, buah-buahan, itu ada kebutuhannya masing-masing. Nah, itu udah para peneliti sudah banyak mengeluarkan nutrien uptake-nya ya. Jadi masing-masing tanaman itu memang berbeda. Nah, itu tinggal di browsing aja udah keluar nanti. Misalnya nutrien uptake untuk tanaman tomat itu ya sudah tertera nanti hasil penelitiannya. Kita nggak usah meneliti lagi, tinggal makan aja, tinggal pakai. Nah nanti tinggal disesuaikan, karena pupuk itu kan kandungan haranya masing-masing. Misalnya NPK Mutiara 16-16, N-nya 16%, K-nya 16%, P-nya 16%. Nah itu yang dimakan oleh tanaman adalah
kontennya atau kandungannya, bukan pupuknya ya, tapi yang terkandung di dalamnya, yaitu tadi 16-16, mutiara 16, berarti ya N-nya ada 16, P-nya 16, K-nya 16. Misalnya kalau tanaman padi membutuhkan nitrogen 100 kilo, nah itu berarti kan bukan berarti jumlah pupuknya 100 kilo sudah cukup. Karena yang dibutuhkan tanaman padi itu adalah nitrogennya 100 kilo, bukan jumlah pupuknya. Nah, kalau ingin memakai NPK Mutiara 16-16, berarti supaya N-nya memenuhi 100 kilo, ya tinggal dikalikan saja. Jadi berapa kilo NPK Mutiaranya. Ya, jadi seperti itu. Baik, Ya, berarti mungkin 4 kintal setengah itu baru mencukupi kebutuhan dari tanaman padi untuk N-nya. Nanti P-nya berapa, K-nya berapa. Baik Pak, kalau gitu. Berarti Sobat Tania, kalau untuk menentukan pupuk sebenarnya saat ini sudah banyak sumber-sumber yang tersedia dan sudah diperoleh dari berbagai macam penelitian. Jadi tinggal diupdate terus aja Betul. informasinya kan, dan kalau misalnya butuh penyesuaian paling juga harus disesuaikan dengan kondisi lahan juga masing-masing gitu. Tapi secara umum itu kalau sudah melewati berbagai macam uji dan penelitian pasti sudah sesuai dengan kondisi yang ada di misalnya di Indonesia ataupun di tempat yang diujikan saat itu gitu Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau untuk ini kan Dokter Tania kan salah satu khususan kami adalah di bidang deteksi penyakit tanaman gitu Pak. Nah, kemudian banyak juga Pak yang konsultasi dengan berkonsultasi dan bertanya seputar penyakit tanaman tapi dikaitkan dengan penggunaan pupuk. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang terserang penyakit, apakah ada pupuk-pupuk tertentu Pak yang harus atau mungkin sebaiknya digunakan untuk bisa membantu mengatasi penyakit tersebut, atau mungkin ada unsur-unsur yang harusnya perlu dikurangi Pak, karena mungkin bisa semakin memperparah serangan penyakit atau hama ketika di tanaman itu. Ya, memang ya kita tahu ya sumber dari penyakit kadang-kadang ya di makanan. Kalau sama di orang seperti itu, di tanaman juga seperti itu. Intinya kenapa? Intinya adalah keseimbangan aja, ya, keseimbangan. Jadi N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, hara-hara lain, kalsium dan itu macam-macam berapa. Yaitu tinggal di browsing atau lebih gampangnya ya tinggal kunjungi website Merauke ya, cari brosur tentang pemupukan, karena kita membuat brosur pemupukan tersebut adalah mengacu pada nutrien aptik dari masing-masing tanaman dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, karena diujikan dulu dengan berbagai tempat, yaitu agronomis kita. Jadi brosur kita itu ya pertama adalah sumber nutrien aptiknya berapa, misalnya padi itu berapa. Nah, nanti didemplotkan oleh kawan-kawan agronomis di berbagai daerah. Nah, itu jadi jangan khawatir ya. Nah, itu penyakit muncul ya banyak faktor ya. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Dari dalam yaitu pemberian makanan yang tidak seimbang, baik jenisnya atau dosisnya. Ya, misalnya N-nya terlalu besar, ya, karena tidak mengacu tadi ke apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, gampangnya tinggal klik saja website kita Merauke Tetap Jaya atau npkmutiara.com, itu nanti brosurnya kita sudah ada. Nah, itu ikutin aja itu panduan
cara pemupukan tersebut ya untuk berbagai macam tanaman. Mungkin kalau nggak salah ya sekitar 40 jenis tanaman sudah ada brosurnya. Itu ya. Jadi yang kedua adalah jenisnya NPK tapi CA, Mg, sulfur dan mikronya tidak dilengkapi. Nah itu jadi tanaman ya tidak memperoleh hara yang lengkap ya. Nah itu jadi lengkapi dulu haranya, terus dosisnya ya disesuaikan dengan kebutuhan, itu nanti tanaman akan muncul daya tahannya, terutama adalah hara kalsium. Nah, ini sering terlupakan kalsium, salah satunya adalah itu bisa mempertebal dinding sel, artinya apa ya, daya tubuh tanaman itu nanti akan semakin kuat ya. Terus juga bisa karena stres air, kurang air atau kelebihan air. Nah ini kalsium penting sekali. Saya yakin dari sekian juta petani itu yang aware terhadap hara kalsium mungkin hanya sekian persennya lah ya. Jadi sering terlupakan. Mungkin seperti itu Mbak Eki. Baik, saat ini kita akan coba untuk putar video Know Yourselves sebentar lagi. Maka dari itu Sobat Tania dan sahabat Mutiara jangan lupa tetap stay tune, tetap pantengin terus dan sebentar lagi kita akan kembali. Maksimalkan hasil panen bersama Dr. Tania. Download sekarang. Halo Sobat Tania. Kini telah hadir jasa analisa tanah Dr. Tania untuk menganalisis zat hara dan nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Layanan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah kamu, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan optimal dan memberikan hasil panen yang maksimal. Caranya sangat mudah. Pertama, isi form data diri kamu di link berikut. Kedua, tim Dr. Tania akan menghubungi kamu melalui WhatsApp untuk melakukan konfirmasi. Ketiga, melakukan pembayaran jasa sebesar Rp85.000. Keempat, Sobat Tania mempersiapkan sampel tanah untuk dikirim. Tanah yang bisa diuji yaitu tanah kering dan tanah sawah. Kelima, kirim sampel tanah ke alamat laboratorium Neura Farm. Keenam, tim Dr. Tania akan mengkonfirmasi apabila sudah diterima dan melakukan analisa tanah di lab. Ketujuh, hasil analisa tanah akan dikirimkan ke Sobat Tania dalam waktu 3 hari setelah dilakukan pengecekan. Apa sih yang membedakan jasa analisa tanah lain dengan Dr. Tania? Di Dr. Tania, harganya lebih murah, jangkauan lebih luas, dan waktu yang lebih cepat. Eits, Sobat Tania juga tidak perlu khawatir karena metode jasa analisa tanah Dr. Tania sudah teruji oleh Badan Penelitian Tanah Kementerian Pertanian. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo daftarkan sekarang untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Tanamanmu sakit? Jangan sampai salah obat ya. Periksa tanamanmu di Dr. Tania. Dapatkan informasi pengobatan tanaman secara cepat dan tepat. Bersama Dr. Tania, bertani menjadi mudah, murah, cepat, dan akurat. Download sekarang. Baik, itu tadi ada video sekilas tentang jasa analisa tanah bagi Sobat Tania mungkin yang agak bingung ya harus mengaplikasikan berapa sih dosis pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan teman tania masing-masing, maka bisa langsung isi formnya di bit.ly/jasa analisa tanah. Nah, kemudian akan kita lanjutkan nih dengan Q&A atau tanya jawab kita dengan Pak Ermain. Nah, di sesi selanjutnya ini akan ada saya menyebutnya mitos atau fakta ya Pak. Jadi mungkin akan ada beberapa pernyataan mungkin yang bisa dijawab mungkin oleh Pak Ermain
apakah itu benar mitos atau dia fakta? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak, untuk meluruskan kesalahpahaman yang biasanya terjadi gitu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, untuk pernyataan pertama, penggunaan pupuk urea di tanah yang masam bisa membuat tanah semakin masam. Apakah dia mitos atau fakta, Pak? Sorry, ya betul, Bu, Mbak. Ya, urea itu ya hara nitrogen ya. Jadi 45 atau 46 adalah hara nitrogen. Dan itu bentuknya ya kalau belum diaplikasikan ke tanah dia ya ada rantai karbonnya ya, ada rantai karbon. Makanya dalam aplikasinya di tanah itu butuh enzim urease ya, harus ada jasa teknik yang mengatur itu. Nanti ya akan dirubah jadi urea menjadi nanti amoniak, amoniak menjadi amonium. Nah ini pelepasan H+ dari amonium ini yang nanti akan mempengaruhi pH tanah. Jadi semakin banyak H+ yang dilepaskan ke tanah, berarti ya pH tanah akan semakin ngedrop ya, turun. Jadi ya seperti itulah. Jadi ya bagus, cuma ya harus diperhatikan karena dia melepaskan H+ itu yang akan mempengaruhi pH tanah. Baik, berarti bisa disimpulkan kalau penggunaan pupuk urea yang berlebihan bisa mempengaruhi pH tanah dengan mengurangi kemasamannya, begitu ya Pak? Baik, nah untuk pernyataan yang kedua, apakah benar pupuk padat bisa dicairkan lalu diaplikasikan dengan menyemprotkan ke tanaman? Apakah itu mitos atau fakta Pak kalau bisa atau enggak ya? Ya, Merauke jualannya semua dalam bentuk padat, solid ya. Jadi bentuknya padat. Ada yang diaplikasikan lewat tabur atau dilarutkan dulu lewat air, sistemnya adalah dicor atau disemprotkan. Ya bisa karena tergantung nanti dari awal adalah sistem pembuatannya. Ya, sistem pembuatannya itu ya akan nanti kelarutannya berbeda. Ya, misalnya blending, granulasi, dan prilling itu nanti akan berbeda. Atau jenis-jenis pupuk yang memang water soluble, Mbak. Itu semua Merauke tidak jual cairan, jadi semua padatan. Tapi kalau memang dia sifatnya water soluble, dia akan larut 100% di dalam air. Nah, itu aplikasinya bisa dicor atau di foliar. Ya, betul, itu faktanya seperti itu. Baik, berarti untuk apakah dengan pupuk makro juga Pak seperti NPK yang padat, apakah juga bisa Pak dicairkan lalu disemprotkan di foliar seperti itu? Ya, NPK itu kan ada yang NPK untuk golongan water soluble ya. Seperti kita kan ada Profit Series, itu ya isinya NPK. Ya, ada hijau, ada merah, ada orange sama plexi, itu adalah NPK. Padatan. Ya, artinya bukan cair dan itu water soluble. Dan pupuk kita Mutiara pun yang 1616 grower itu ya larut dalam air, cuma ya tidak 100%. Nah, ada yang ngengkel ada yang ngeyel bahwa pupuk kita yang Mutiara
16-16 itu dilarutkan dan disemprotkan. Nah, itu kami tidak menganjurkan. Tapi kan kadang-kadang petani coba-coba, kok ternyata bagus gitu loh. Iya. Jadi fungsinya sebagai pupuk daun, pupuk yang diaplikasikan lewat daun. Jadi memang ya faktanya ada seperti itu, Mbak. Jadi Baik. NPK yang untuk diperuntukkan untuk field grade pun ada yang dilarutkan dan disemprotkan ke tanaman. Tapi kami tidak menganjurkan. Baik, untuk pernyataan yang ketiga, apakah benar pupuk kimia dan organik tidak bisa diaplikasikan bersamaan? Ya, sekarang ini pupuk kimia dan pupuk organik. Kalau saya sih menyebutnya pupuk kimia atau anorganik ya, dengan bahan organik. Terkecuali adalah pupuk hayati, memang berbeda ini. Pupuk hayati ada ya, agen hayati memang apabila dia diaplikasikan ke tanah itu untuk mengangkat hara-hara yang tadinya terikat oleh tanah. Ya, itu ya memang ada seperti itu. Tapi yang namanya pupuk organik itu apa sih? Nah, ini kadang-kadang kan jadi perdebatan ya. Toh semua adalah isinya itu hara, nitrogen, fosfat, dan lain-lain. Tapi Merauke punya prinsip antara bahan organik dengan pupuk anorganik atau NPK itu tidak bisa dipisahkan aplikasinya. Karena apa? Bahan organik adalah untuk menggemburkan tanah. Ya. Tapi dia miskin haranya. Jadi NPK-nya, kandungan NPK dan lain-lainnya itu ya sedikit. Ya. Tapi fungsinya bagus untuk menggemburkan tanah. Ya. Nah, pupuk anorganik dia tidak mempunyai kandungan material organiknya yang bisa menggemburkan tanah, tapi mereka adalah kaya dengan hara. Ya. Misalnya NPK 1616 Mutiara itu ya 16P, 16 nitrogen, kalium itu udah 48%. Terus MOP 60% kaliumnya. Itu kaya. 1 kintal aja itu ada 60 kalium di MOP. Itu sangat kaya sekali. Tapi kalau bahan organik, misalnya tergantung dia kotoran apa? Burung, ayam, kambing, atau sapi. Nah, nanti makanannya apa? Nah, ini akan pengaruh juga. Yang dimakan oleh hewan tersebut apa? Nah, ini ya, jadi kandungannya memang ya kadang-kadang dilupakan untuk kandungan haranya, tapi dia kaya dengan material organik itu yang bisa menyuburkan tanah. Ya. Karena ya kalau kita nggak pernah memisahkan antara bahan organik dengan pupuk NPK kita, karena itu saling melengkapi dan sinergis ya, itu harus seperti itu. Baik, berarti bisa dikatakan mitos ya Pak, kalau pupuk kimia dan organik itu tidak bisa diaplikasikan bersama. Malah seharusnya bersama karena akan saling melengkapi gitu ya Pak? Ya, betul. Baik Pak, untuk pernyataan terakhir Pak. Garam dapur bisa digunakan sebagai pupuk tambahan bagi tanaman. Apakah mitos atau fakta Pak? Karena ini yang sering juga Pak ditanyakan oleh petani yang ada di komunitas kami Pak, kayak garam dapur bisa nggak dok? Garam dapur
Baik, gimana Pak? Mungkin ada penjelasannya? Oke, garam krosok atau garam dapur ya, itu kan ya NaCl. Jadi Na dan klor itu adalah termasuk memang hara mikro, kecil sekali. Nah ini berbahayanya kalau terus-menerus memakai garam krosok ini akan bahaya karena nanti hara yang lain itu bisa tersingkir ya, kayak Ca, Mg itu tersingkir oleh Na kalau pemakaian garam ini terus-menerus. Ya. Ada pengalaman beberapa kawan agronomis, ya, kalau kebanyakan Na itu daya simpan buah untuk tanaman buah ya, itu tidak akan tahan lama. Ya, jadi gampang bosoknya. Ini pengalaman dari kawan-kawan agronomis di lapangan. Jadi hati-hati, memang pada tanaman tertentu Na bisa berfungsi sebagai kalium. Itu hanya tanaman tertentu. Misalnya adalah kelapa. Kenapa kelapa bisa hidup di pinggir pantai? Nah itu karena ya Na bisa berperan sebagai kalium. Cuma tidak semua tanaman. Nah ini hati-hati ya. Iya. Apalagi tanaman buah-buahan yang kayak stroberi itu harus hati-hati ya, hati-hati. Dia hara mikro tapi kecil sekali dan tidak diberikan pun ke tanah itu sudah cukup, Mbak. Sudah tersedia ya Pak di ya, tanah. Betul. Baik Pak kalau kayak gitu. Jadi itu tadi pernyataan seputar menguak mitos dan fakta. Kalau kita bisa rangkum yang pernyataan pertama, pupuk membuat tanah semakin masam. Iya benar, pupuk urea membuat tanah semakin masam karena efek ion H+ yang dilepaskan ke tanah ketika mengubah amonium. Kemudian yang kedua, pupuk padat bisa dicairkan lalu disemprotkan ke tanaman. Benar, itu fakta. Yang ketiga, pupuk kimia dan organik tidak dapat diaplikasikan bersamaan. Itu salah, karena seharusnya pupuk kimia dan organik harus dikombinasikan untuk saling melengkapi. Kemudian yang keempat, garam dapur bisa digunakan sebagai pupuk tambahan. Itu adalah mitos, karena kandungan natrium dan klor yang terlalu tinggi bagi tanaman itu juga bisa merusak bagi tanaman umumnya. Kecuali untuk kelapa, karena dia udah punya suatu sistem tersendiri yang bisa mentolerir kandungan natrium di dalam tanah, NaCl itu. Nah, itu tadi sesi pertama kita dengan Pak Ermain, ada sesi tanya jawab seputar manajemen pupuk. Dan untuk sesi yang selanjutnya kita akan membahas nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan penonton kita yang ada di Facebook page Neura Farm, Merauke, dan di YouTube Neura Farm juga. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa langsung saja ya Pak saya tanyakan. Ini sepertinya nggak ada namanya, tapi ya sudah, kita bacakan saja. Untuk pertanyaan pertama, lebih efektif mana Pak sebenarnya penggunaan pupuk dengan cara foliar atau ditabur? Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Pak. Oke. Sekarang gini, apa bahasanya ya? Jadi penyerapan hara yang dilakukan oleh tanaman melalui akar dengan daun, kalau foliar kan daun ya. Kalau ditaburkan ke akar, itu akar lebih besar penyerapannya daripada daun. Itu akar mungkin bisa 80 sampai 90% itu bisa makan tanaman melalui akar. Tapi kalau daun
itu susah sekali ya. Bahkan kalau memang lingkungannya bagus, tanahnya bagus, sistemnya bagus, tidak diaplikasikan lewat daun pun tanaman akan maksimal pertumbuhan dan hasil panennya. Contohnya apa? Itu adalah sistem tanaman atau bercocok tanam secara hidroponik. Nggak ada orang hidroponik, saya hari ini menyemprot pupuk mikro, nggak ada. Semua hara itu melalui akar. Karena sistemnya bagus, apanya bagus, jadi penyerapan lewat akar pun sudah maksimal ya. Jadi nggak butuh tambahan dari daun atau foliar. Jadi kalau memang mau mengaplikasikan, kalau di lahan terbuka ya, di field grade itu ya 90% harus di lewat akar, 10% mungkin boleh dari daun, atau hara makronya semua dari akar dan mikronya itu melalui daun. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Berarti jika disimpulkan lebih efektif apakah itu ditabur atau dikocor, tapi yang diserap melalui akar ya, Pak, dibanding daun. Baik, Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya langsung saja, bagaimana sih Pak cara menentukan pemupukan pada tanaman tumpang sari? Apakah ada perbedaan Pak di dosis atau caranya gitu Pak? Oke, ya sekarang prinsip tumpang sari, kadang-kadang kita atau petani sedikit keliru ya, tumpang sari. Tumpang sari itu kan ada tanaman utama dan ada tanaman yang minor, selingan. Misalnya kalau sudah tanaman cabai sama tomat, itu udah tanaman utama semua itu. Jadi susah ya membedakan ini mana yang selingan, mana yang utama. Nah, mungkin agak sedikit lebih pas itu kalau kita nanam cabai, itu di bawahnya sayuran daun. Misalnya sosin ya, atau sawi putih. Nah, itu lebih pas. Tapi kalau kita tumpang sari tomat dengan cabai, ini agak ya kurang pas karena ini tanaman utama semua ya. Jadi nggak bisa. Kalau tumpang sari ya kita nanam misalnya cabai dengan sawi, ya kita nggak butuh nanam pemupukannya pun nggak begitu repot. Kita mupuk cabai saja, ya sawi sudah bagus. Tapi kalau tomat dengan cabai ya harus dua-duanya dikasih. Ya, karena semua tanaman utama ya. Jadi kadang-kadang ya kurang pasnya itu adalah pemilihan kalau tanaman sistem budidaya tumpang sari itu adalah jenis tanamannya. Kadang-kadang tomat dengan cabai. Nah, itu semua tanaman utama ya harus dikasih semua. Tapi kalau dengan sayuran daun mungkin kita hanya mupuk tomatnya saja atau cabainya saja. Itu sayuran daunnya sudah cukup lah dari itu. Baik. Berarti jika disimpulkan ini ya Pak, kalau misalnya tanaman sari itu ada tanaman utama dan tanaman selingan, hanya cukup memupuk tanaman utamanya saja karena tanaman selingannya sudah bisa tercukupi kebutuhannya ya Pak. Kecuali untuk kondisi-kondisi di mana petani menanam yang semuanya tanaman utama mungkin perlu double berarti ya Pak ya. Ya, betul. Kondisi dosisnya baik. Baik Pak kalau gitu. Nah ini untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, dari Dewi Juwana, seberapa efektif nutrisi pupuk itu bisa diserap oleh akar? Oke. Apakah ada Pak? Seberapa efektif? Ya, tadi saya sudah jadi tambahkan memang
tanaman porsi terbesar untuk mengambil haranya adalah melalui akar. Ya. Jadi bisa 90% sampai dengan 100% kalau kondisi mendukung, terutama kondisi terkecuali ya kondisi-kondisi yang tidak mendukung seperti tanahnya bermasalah atau lain-lain. Nah, itu bisa disemprotkan melalui daun, terutama adalah hara mikro. Tapi kalau kondisinya semua normal dan bagus, itu saya bisa menyebutkan bahwa lebih efektif melalui akar. Baik, baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan keempat, apakah ada kondisi di mana nutrisi itu tidak dapat diserap Pak oleh akar? Oke, ada kondisi-kondisi tertentu itu walaupun di tanah atau di larutan hara tersedia, yang pertama adalah yang paling sering adalah pH tanah. Jadi kalau pH-nya rendah atau pH-nya basa, itu tanah akan pelit. Jadi tanah mengikat hara yang ada di tanah nih. Jadi kalau pH-nya rendah, itu hara akan terjerap di tanah. Terutama adalah hara makro, NPK, CA, MGS. Tapi, nah ini repotnya, kalau pH-nya rendah, itu adalah hara mikronya akan besar ketersediaannya. Sedangkan kebutuhan untuk tanaman kecil. Nah ini akan jadi repot ya. Makanya ya kondisi tertentu tanah atau hara bisa tidak diserap, yaitu salah satunya adalah faktor keasaman tanah, Mbak. Baik Pak. Berarti yang bisa menentukan apakah dia diserap atau tidak adalah kondisi pH tanah ya Pak, karena mungkin ada yang memang ketika di pH tertentu dia malah tidak bisa diserap, dan mungkin ada juga yang malah baiknya diserap di pH tertentu gitu ya Pak. Ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir paling ya, mungkin nomor 5, apakah boleh atau efektif mencampur pupuk NPK 1616 dengan NPK Mutiara jenis lainnya? Terima kasih. Bagaimana tuh Pak? Oke. Kita formulanya memang banyak ya. Merauke itu ya sampai hari ini mungkin sekitar 34 atau 36 formula jenis pupuk ya. Ya disesuaikan adalah formula itu disesuaikan dengan fase pertumbuhannya. Kita ada formula 20 10 10, berarti itu N-nya tinggi, yaitu diperuntukkan untuk awal atau vegetatif. 16 16 16 itu adalah untuk fase adalah pembentukan bunga ya. Jadi awal pembentukan bunga. Nah, nanti ada mutiara yang grower 15 9 20. Nah, itu K-nya tinggi, kita peruntukan untuk pembesaran buah. Boleh nggak NPK 16 mutiara dengan jenis mutiara yang lain? Boleh kalau memang misalnya kita ini pengen menjas P-nya supaya lebih tinggi. Karena saya ingin muncul bunga itu lebih banyak. Itu boleh ya. Kita campur mutiara 16-19 misalnya dengan grower atau sprinter 20-10-10. Boleh saja, asalkan disesuaikan dengan peruntukannya untuk apa. Gitu. Baik. Itu aja Mbak. Ya. Baik Pak kalau gitu.
Berarti tadi boleh-boleh saja, asalkan disesuaikan dengan fase tanaman dan apa yang paling dibutuhkan tanaman di fase itu, apakah P atau N-nya atau K-nya. Nanti ketika pencampuran juga mohon diperhatikan apa saja yang dicampur, kayak gitu. Nah, mungkin demikian tadi Pak, ada 5 pertanyaan yang mungkin sudah dijawab semua oleh Pak Ermain. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. menjawab pertanyaannya. Dan mungkin untuk Sobat Tania ataupun peserta di YouTube ataupun di Facebook yang menyaksikan, dan jika masih punya pertanyaan, boleh langsungkan saja tulis di kolom komentar, dan ketika ada kesempatan akan kami jawab. Mungkin bisa dengan Pak Ermain ya, kami tanyakan sehabis acara gitu. Oke, nah dengan berakhirnya tadi ada 5 pertanyaan sudah dijawab semua, dan juga talk show kita dengan Pak Ermain sudah selesai. Maka acara Facebook Tanya Tania Live kali ini juga sudah selesai. Sudah kita laksanakan 1 jam 11 menit, dan sudah kita dapat banyak sekali manfaat dan informasi penting seputar manajemen pemupukan. Tentunya terima kasih banyak untuk Pak Ermain karena Sama-sama, Mbak Iki. sudah membagikan ilmunya dan tentu waktunya yang sangat berharga untuk kami di Naura Farm dan petani-petani yang menyaksikan. Baik, kalau begitu mungkin apakah ada ini Pak pesan terakhir gitu dalam hal manajemen pupuk yang perlu diperhatikan petani dalam 1 kalimat singkat gitu sebagai closing statement mungkin? Singkat saja. Jadi Iya. lengkapi semua kebutuhan tanaman, tanaman akan menghasilkan yang terbaik untuk kita semua. Baik, siap Pak Ermain. Terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Baik, kalau gitu Sobat Tania mungkin bisa kita akhiri saja Facebook Tanya Tania Live kali ini. Terima kasih juga untuk pihak PT Merauke karena sudah berkolaborasi bersama kami, dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di acara Facebook Tanya Tania Live yang tentunya akan membahas beberapa isu ataupun masalah ataupun informasi-informasi penting seputar masalah pertanian yang teman-teman Tania ataupun petani sekalian hadapi di lapangan. Dan jangan lupa untuk terus pantau dan dapatkan informasi-informasi lainnya di aplikasi Dokter Tania gratis, dan jangan lupa sekarang juga bisa di-download di link yang ada di layar saat ini, yaitu bit.ly/tanyatania. Oh ya, dan yang sudah kita tunggu-tunggu nih, akan ada 3 pemenang untuk door prize kita kali ini. Pemenang tadi akan kita pilih dari penanya yang sudah memberikan pertanyaannya. Pemenangnya dipilih secara random ya sebenarnya. Dan sini akan saya umumkan. Mari kita lihat dulu. Baik, untuk pemenang yang pertama, selamat kepada Pak Ageng S. Baik, selamat kepada Pak Ageng S karena sudah memenangkan door prize, dan setelah ini bisa komen atau mungkin bisa DM kami ya, DM atau chat kami di Facebook di Halo Tania untuk memberikan nomor HP dan alamat untuk pengiriman. Kemudian untuk pemenang kedua ada, yang kedua adalah Dewi Juwana. Selamat kepada Ibu Dewi Juwana, dan pemenang kami yang ketiga ada Pak Tadakuni. Selamat kepada Pak Tadakuni, dan selamat juga untuk ketiga pemenang. Jangan lupa setelah ini boleh di chat di Facebook ataupun di Facebook page Naura Farm, disebutkan nomor HP dan alamat untuk pengiriman door prize. Baik, dengan diumumkannya pemenang door prize tadi, maka berakhir pula juga seluruh acara Facebook Tanya Tania Live kali ini. Terima kasih untuk Sobat Tania ataupun peserta dimanapun
Anda berada yang sudah menyaksikan dari pukul 4 sore tadi. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari acara kita kali ini. Terima kasih dan saya Eki, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Dokter Tania, solusi masalah pertanian Anda. Kamu bisa mengidentifikasi penyakit tanaman, bertanya pada ahli kami, melakukan budidaya yang efisien, menghitung kebutuhan pupuk, berkomunikasi dengan petani lain, dan mengetahui peta penyebaran hama dan penyakit. Mudah, efisien, dan efektif, terlengkap, dan tersebar di seluruh Indonesia. Selama Dokter Tania, bertani menjadi mudah, murah, cepat, dan akurat. Download sekarang. Maksimalkan hasil panen bersama Dokter Tania. Download sekarang.